Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini kita merayakan Idul Fitri setelah melewati bulan Ramadan. Akan tetapi perayaan Idul Fitri ini yang dilakukan setelah Ramadan haruslah sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala bahwa Dia telah memberi kita taufik untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Banyak yang mendapatkan taufik untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebagian mendapat taufik untuk melaksanakan sholat tarawih. Bahkan cukup banyak yang datang untuk melaksanakan tarawih. Demikian pula mendapat taufik untuk membaca Al-Quran secara teratur dan juga menghatamkannya. Mendapat taufik untuk mendengarkan daras-daras. Di jemaat-jemaat diadakan dars Al-Quran. Mendapat taufik untuk melakukan zikir ilahi. Sebagian juga mendapat taufik untuk beritikaf. Di daerah-daerah yang ada kebebasan, kita dapat beritikaf. Tetapi di negara-negara seperti Pakistan, beritikaf pun sulit dilakukan karena di sana kita tidak dapat beribadah dan undang-undang membatasi kita. Bagaimanapun, kita harus berdoa agar Allah Ta'ala segera menciptakan sarana-sarana sehingga pembatasan-pembatasan ini berakhir dan kita dapat menjadi orang-orang yang menunaikan tuntutan ibadah dengan bebas di Pakistan juga. Alhasil, tujuan yang telah saya jelaskan inilah tujuan dari menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Jika pada hari-hari tersebut tidak timbul perhatian untuk mencapai tujuan ini, maka bagi orang-orang seperti itu, Id ini hanyalah sekitar sebuah perayaan belaka. Berkumpul untuk bersenang-senang, mengenakan pakaian baru, mengadakan jamuan makan, dan selesai sudah tujuannya. Padahal ini sama sekali bukanlah tujuan dari Id. Ini adalah bentuk syukur, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Allah Ta'ala telah memberi kita taufik untuk berkorban selama masa itu, taufik untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, dan kemudian hari ini Dia memerintahkan kita untuk merayakan hari Id atas hal itu. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya berharap bahwa sebagian besar Ahmadi telah berupaya sepenuhnya untuk mengambil manfaat dari berkat-berkat Ramadan agar mereka meningkat dalam ketakwaan, meningkat dalam pemahaman dan petunjuk, bertambah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan agar perhatian mereka timbul untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Untuk hal ini, kita juga harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala juga memberi kita taufik
untuk senantiasa melanjutkan dalam kehidupan kita apa yang telah Dia anugerahkan kepada kita untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, dan pemenuhan hak-hak manusia, sehingga bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan setiap hari kita berlalu dengan menunaikan hak beribadah kepada Allah Ta'ala dan dengan mengamalkan ajarannya, serta berlalu dengan memenuhi hak-hak manusia. Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran Suci dan memerintahkan untuk membacanya berulang-ulang dan memerintahkan untuk membacanya dalam setiap solat dan setiap rakaat. Namun, mengapa demikian? Ini adalah agar kita senantiasa ingat bahwa kita harus senantiasa berupaya untuk menunaikan hak penghambaan dan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan harus senantiasa berupaya untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Dalam surah Al-Fatihah terdapat penyebutan sifat-sifat pokok Allah Ta'ala, dan dalam kaitan ini terdapat ungkapan syukur kepadanya untuk mencari jalan petunjuk, untuk termasuk di antara orang-orang yang telah diberi nikmat, dan untuk berlindung dalam perlindungan Allah Ta'ala agar terhindar dari murka ilahi dan kesesatan. Dalam surah ini, Allah Ta'ala telah mengarahkan perhatian bahwa untuk memperoleh kebaikan-kebaikan ini dan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala, serta terhindar dari ketidakridaan dan azabnya, maka letakkanlah perhatian pada hal ini, bahwa inilah tujuan kita. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah kepadamu dan ingin beribadah kepadamu dan mengaku beribadah kepadamu. Namun, untuk ini, kekuatan dan perhatian dalam diri kami hanya dapat timbul dengan karuniamu dan pertolonganmu. Maka, ya Allah, berikanlah kami pertolongan untuk ini. Dengan doa ini, manusia menjadi sepenuhnya bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian, tidak pernah timbul pikiran dan tidak dapat timbul pikiran bahwa karena suatu kelebihan yang ada pada diriku, maka aku memperoleh atau dapat memperoleh atau sedang memperoleh nikmat-nikmat dan taufik ibadah ini. Tetapi ini juga merupakan firman Allah Ta'ala bahwa terlebih dahulu gerakan itu berasal dari manusia. Permulaan berasal dari hamba. Kemudian ketika seorang hamba berupaya untuk menuju Allah Ta'ala, maka sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ketika manusia mendekat satu jengkal kepada Allah, maka dia mendekat dua jengkal. Hamba melangkah satu langkah, maka Allah Ta'ala melangkah dua langkah. Ketika hambanya berjalan menujunya, maka Allah Ta'ala datang dengan berlari. Jadi, kita harus senantiasa mengingat hal ini, bahwa jika kita ingin memperoleh faedah yang berkelanjutan dari berkah-berkah Ramadan, maka kita harus berupaya untuk hal ini. Secara mandiri, kita harus melangkahkan kaki menuju Allah Ta'ala, harus berjalan menujunya, harus berupaya dan berdoa untuk datang ke dalam naungannya. Dari penjelasan yang penuh dengan makrifat yang Hazrat Masih Maud alaihissalam telah sampaikan di berbagai tempat mengenai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau bersabda, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Beliau bersabda, Iyyaka na'budu didahulukan sebelum Iyyaka nasta'in, yaitu pertama kata Iyyaka na'budu disebutkan, kami menyembah engkau, lalu kepadamu kami meminta pertolongan. Lafaz ini datang setelahnya, karena manusia pada saat berdoa datang kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan seluruh kekuatannya, yaitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki manusia dan sarana-sarana yang ada harus digunakan. Dan datanglah kepada Allah Ta'ala setelah menggunakannya. Ini adalah tugas pertama manusia. Inilah cara yang benar untuk menunaikan tuntutan ibadah.
Beliau bersabda, merupakan bentuk ketidaksopanan dan kelancangan jika seseorang datang kepada Allah Ta'ala tanpa menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan tanpa menggunakan kaidah-kaidah hukum alam. Misalnya, beliau memberi contoh, jika seorang petani berdoa tanpa menabur benih, tidak menaburkan benih di ladang lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ladang ini hijau subur dan berbuah," maka perbuatan itu merupakan olok-olokan. Petani tersebut tidak melakukan pekerjaan, tidak menaburkan benih, tidak menyiapkan tanah, tetapi ia berdoa agar Allah Ta'ala memberikan buah padanya, memberikan panen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimanapun, manusia harus berusaha. Beliau bersabda, inilah yang disebut menguji dan mengetes Allah Ta'ala, yang mana perbuatan seperti itu dilarang, yaitu janganlah melakukan sesuatu sendiri dan hanya dengan meminta kepada Allah agar itu terjadi. Allah Ta'ala telah melarang dari perbuatan seperti itu, yakni hanya mengandalkan doa saja tanpa berusaha, tanpa beramal, tanpa menggunakan sarana. Dengan begitu, berarti kalian ingin menguji dan mengetes Allah Ta'ala, dan perbuatan demikian telah dilarang dengan keras dan merupakan dosa besar. Beliau bersabda, telah dikatakan, janganlah menguji Tuhan, yaitu dalam Iyyaka na'budu juga terkandung hal yang sama, bahwa jangan menguji Tuhan, tetapi bekerjalah. Beliau bersabda, adalah benar bahwa orang yang tidak melakukan tindakan nyata, dia sesungguhnya tidak berdoa, tetapi dia menguji Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum berdoa, seseorang harus menggunakan seluruh kekuatan-kekuatannya, dan inilah makna doa. Pertama-tama adalah wajib bahwa manusia memperhatikan imannya dan amal perbuatannya, karena kebiasaan Allah Ta'ala adalah bahwa perbaikan atau islah terjadi dalam lingkup sarana-sarana. Jika sarana digunakan, maka perbaikan juga akan terjadi. Jika ada usaha, maka tujuannya akan tercapai. Bagi mereka yang mengatakan bahwa jika sudah berdoa, maka apa perlunya menggunakan sarana, mereka harus merenung. Hendaknya mereka sedikit merenungkan. Hendaknya orang-orang yang dangkal itu berpikir bahwa doa itu sendiri adalah sarana tersembunyi yang melahirkan sebab-sebab lain, dan didahulukannya Iyyaka na'budu atas Iyyaka nasta'in, di mana ini merupakan kalimat doa, memberikan penjelasan khusus tentang perkara ini, bahwa gunakanlah sarana, dan kemudian bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam sarana-sarana tersebut, dan untuk itu mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terus memberikan keberkatan di dalamnya. Beliau bersabda, usaha manusia ini tidak boleh berkurang sama sekali. Kita jangan sampai hanya melakukan usaha dalam 1 bulan Ramadan saja, kemudian mulai merayakan kegembiraan Id dengan mengatakan bahwa sekarang kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan, dan sekarang Allah Ta'ala akan memberikan segala sesuatunya kepada kami. Ini adalah perkataan yang sama sekali keliru, dan hal seperti ini sama sekali jangan pernah ada dalam seorang mukmin. Bahkan, mukmin harus selalu menaruh perhatian terhadap usaha ibadah, zikir ilahi, amalan-amalan kebaikan, dan pemenuhan hak-hak manusia. Barulah dia akan memperoleh faedah yang sejati darinya. Sebagian orang memiliki pemikiran, kami di bulan Ramadan telah melakukan usaha dan pengorbanan, maka sekarang adalah kewajiban Allah Ta'ala untuk membalas usaha kami dengan terus melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Jika tidak sepanjang hidup, maka setidaknya sampai Ramadan berikutnya. Sebagian orang memiliki pemikiran seperti ini, dan contoh orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini selalu ada di setiap zaman. Di zaman Hazrat Muslim Maud juga ada, sehingga beliau pun memberikan sebuah contoh dalam salah satu khutbah beliau. Dalam khutbah Id, beliau menceritakan pengalaman beliau sendiri. Beliau bersabda, pernah saya sedang memimpin doa, mungkin saat itu sedang berlangsung doa terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersabda, di telinga saya terdengar suara seseorang. Ada orang yang berkata, wahai Allah, Engkau tahu bagaimana kami telah menanggung kesulitan-kesulitan dalam berpuasa untukmu. Padahal dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, seorang mukmin tidaklah akan merasakan kesulitan. Memang secara jasmani ia merasakan sedikit kesulitan, tetapi ia tidak merasakannya. Bahkan setelah menanggung kesulitan yang sangat besar di jalan Allah Ta'ala, ia merasa malu dan merasa tidak melakukan apa-apa. Dan juga jika dilihat, kesulitan apakah yang telah kita tanggung untuk Allah Ta'ala? Ada ribuan orang yang sulit mendapatkan roti. Mereka terpaksa kelaparan. Tetapi orang yang mendapatkannya, jika ia berpuasa lalu berkata bahwa ia telah berpuasa dengan menanggung kesulitan,
maka ia adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ada ribuan cara dan jalan untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Mengapa harus menggunakan cara yang tidak sopan untuk memohon? Dan dengan demikian menutup pintu-pintu karunia-Nya bagi dirinya sendiri. Ingatlah bahwa taufik untuk berpuasa juga diperoleh dari karunia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, meskipun niat orang yang berdoa itu tidak salah, tetapi karena kurangnya ilmu dan kurangnya perenungan, kata-kata tersebut keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, dalam berdoa, dalam meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, juga harus berdoa dengan penuh pemikiran dan harus menggunakan kata-kata yang tepat. Hazrat Muslim Maud telah menulis tentang hal ini dengan menjelaskan, jika kita telah berpuasa, kita sesungguhnya tidaklah berusaha sendiri, melainkan Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita, bahwa Dia memberi kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Beliau bersabda, jika dalam hati saya timbul pemikiran semacam ini untuk berdoa berkenaan dengan puasa, maka saya tidak akan mengatakannya seperti itu, melainkan akan mengatakan demikian, Ya Allah, Engkau telah memberi kami taufik sehingga kami dapat berpuasa. Sekarang sempurnakanlah karunia-Mu ini. Ya Allah, sepanjang bulan ini Engkau telah memberikan karunia kepada kami. Sekarang sempurnakanlah karunia-Mu dengan menyempurnakan Id ini bagi kami. Artinya, semoga berkah-berkah Id juga kami peroleh, dan taufik untuk berpuasa yang telah diperoleh dari karunia-Mu. Sekarang terimalah ini juga. Semoga kesinambungan berkah-berkah dan karunia-karunia ini tetap terjaga. Dan dalam Idul Fitri ini juga kami menjadi orang-orang yang mengambil manfaat dari berkah-berkah tersebut. Beliau menulis, doa ini memang baik. Niat orang seperti itu juga baik, tetapi karena kurangnya pemikiran dan kekurangan pertimbangan, dia telah merusak tatanan doa. Jika ia alih-alih mengatakan, kami telah berpuasa dengan menanggung kesulitan, seandainya ia mengatakan, Ya Allah, betapa besar karunia-Mu yang telah memberikan taufik untuk berpuasa, namun sekarang jangan biarkan karunia ini tidak sempurna. Sempurnakanlah dengan memperlihatkan Id kepada kami juga. Maka betapa indahnya doa ini. Amal-amal seorang mukmin berada di bawah karunia dan ihsan Allah Ta'ala. Tanpa itu, ia tidak akan dapat menyempurnakannya. Bagaimanapun juga, sekarang berkenaan dengan Id, kita harus berdoa seperti ini. Ya Allah Ta'ala, Engkau telah memberi kami taufik untuk merayakan Id hari ini. Setelah puasa-puasa kami, Engkau telah memberikan karunia ini kepada kami. Sekarang, perlihatkanlah pula kepada kami semua kebahagiaan yang terkait dengan Ramadan ini, dan perlihatkanlah pula kepada kami kebahagiaan-kebahagiaan sejati Idul Fitri. Id kami yang hakiki adalah ketika kami melihat tauhid-Mu dan pemerintahan-Mu tegak di dunia. Dewasa ini, keadaan kaum muslimin sangat memprihatinkan. Setiap orang mengetahuinya. Dan ketika kita melihat keadaan yang memprihatinkan ini berubah menjadi keadaan yang terhormat, ketika kita melihat risalah Rasulullah SAW tertanam di dalam hati manusia di dunia, ketika kita melihat misi sang hamba sejati beliau itu terlaksana secara sempurna, dan ketika kita melihat semua kekuatan pasukan Dajjal hancur berkeping-keping, barulah itu adalah Id yang sejati yang menjadi Id seorang mukmin. Jika tidak, maka ini hanyalah kata-kata belaka. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah meletakkan kalimat Iyyaka na'budu sebelum kalimat Iyyaka nasta'in. Di dalamnya memberi isyarat pada limpahan sifat rahmaniyat dari Zat yang Maha Tinggi, bahkan sebelum manusia memohon taufik darinya. Salah satu maknanya juga adalah, yakni diletakkannya terlebih dahulu. Sifat rahmaniyat Allah Ta'ala memberikan isyarah kepada limpahan sifat rahmaniyat, seolah-olah seorang hamba mengucapkan syukur kepada Tuhannya dan berkata bahwa, wahai Tuhanku, aku bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan terhadap apa yang telah Engkau berikan dalam doaku, permohonanku, amalku dan usahaku, dan terhadap rububiyat dan rahmaniyat-Mu ini, yang adalah melampaui segala permintaan orang-orang yang meminta. Artinya, aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, karena doaku tidaklah seberapa dibandingkan dengan itu, yakni rububiyat dan rahmaniyat-Mu jauh lebih tinggi daripada doa orang-orang yang berdoa. Sebelum aku memohon pertolongan,
Engkau telah memberikannya kepadaku. Sebelum aku berdoa, Engkau telah memberikan banyak hal kepadaku. Engkau telah memberikan kepadaku limpahan rahmaniyat dan rububiyat-Mu sebelum aku memintanya. Yang atas itu aku bersyukur kepadamu. Jadi, ini juga adalah salah satu maknanya, yakni perhatian kepada rasa syukur timbul darinya. Kemudian, aku memohon kepadamu untuk setiap jenis kekuatan, kelurusan, kesejahteraan, keberhasilan, dan tercapainya tujuan-tujuan yang untuk ini aku berdoa, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Sekarang ini, Engkau telah memberikannya melalui sifat rububiyat dan perlindungan-Mu. Tetapi sekarang aku memohon agar Engkau juga memberikan kepadaku setiap jenis kekuatan, agar aku juga menjadi orang yang berjalan di atas kebenaran, meraih kesejahteraan, meraih keberhasilan, dan agar aku juga berhasil dalam tujuan-tujuan yang baik, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Jadi, inilah makna Iyyaka nasta'in. Sekarang, karena dari sifat rahmaniyat dan rububiyat-Mu, aku telah memperoleh banyak hal. Maka sekarang, seraya beribadah kepadamu, aku juga memohon kepadamu dan meminta pertolongan agar jalan yang benar, kesejahteraan, keberhasilan-keberhasilan, dan tujuan-tujuanku, semuanya Engkau penuhi. Aku memohon doa ini, bahwa ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku semua yang bermanfaat bagiku dalam kehidupan. Maka anugerahkanlah nikmat-nikmat yang membawaku kepadamu, agar aku kemudian menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Ketika manusia menuju kepada Allah Ta'ala, maka perhatian kepada rasa syukur akan timbul kembali. Kemudian beliau bersabda, dalam ayat-ayat ini terdapat dorongan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Beliau bersabda, dan untuk hal-hal yang mungkin diinginkan manusia, dorongan diberikan untuk berdoa dengan sabar dan menanamkan keinginan untuk meraih hal-hal yang sempurna dan tinggi. Ini juga adalah salah satu penafsirannya di dalam ini. Dorongan ini diberikan ke arah berdoa. Dari hal tersebut, Allah Ta'ala telah memberikan dorongan kepada manusia bahwa untuk memperoleh keinginan-keinginan mendapatkan nikmat-nikmat, maka berdoalah agar kalian menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Kemudian beliau bersabda, dalam ayat-ayat ini diberikan pemahaman bahwa manusia tidak memiliki semangat dan kekuatan dari dirinya sendiri, yakni kita tidak memiliki kekuatan apapun. Semuanya adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Dan dengan menggantungkan harapan kepadanya, manusia didorong agar senantiasa memohon, berdoa, merendahkan diri, dan memuji Allah Ta'ala. Didorong untuk menyerahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, dan dengan rasa takut dan harapan seperti halnya anak kecil yang menyusu, seperti halnya anak yang menyusu yang berada dalam pangkuan pengasuhnya. Dorongan untuk menganggap diri sendiri membutuhkan Allah Ta'ala, dan dorongan untuk mati, yakni sepenuhnya tidak bergantung dengan seluruh makhluk dan dari segala sesuatu yang ada di bumi. Beliau bersabda, dalam hal ini terdapat suatu hikmah, bahwa manusia dengan kerendahan hati yang sangat mendalam memuji Allah Ta'ala sambil menyerahkan dirinya di hadapannya, seperti seorang anak yang menyusu berada dalam pangkuan pengasuh atau ibunya. Dan inilah tujuan sebenarnya dari doa ini. Jika kalian melakukan hal seperti ini dan mencapai tujuan ini, maka barulah kalian dapat mencapai kedalamannya yang sesungguhnya. Untuk hal ini diperlukan bahwa ketergantungan manusia terhadap hal-hal duniawi, bahkan dalam memperoleh manfaat dari sarana-sarana yang ada, maka tinggalkanlah itu. Karena untuk meraih faidah dari sarana-sarana pun diperlukan pertolongan Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula dalam ayat-ayat ini diberikan dorongan untuk mengakui bahwa manusia itu lemah. Tanpa taufik yang Engkau berikan, kami tidak dapat beribadah kepadamu. Dan tanpa pertolonganmu, kami tidak dapat mencari jalan-jalan keridhoanmu. Kami bekerja dengan pertolonganmu, dan kami bergerak dengan pertolonganmu, yakni setiap gerak dan diam kami adalah dengan pertolonganmu, dan kami berlari menujumu dengan kegelisahan, seperti halnya wanita yang sedang hancur dalam kesedihan kematian anak-anak mereka, dan seperti halnya para pencinta yang sedang terbakar dalam cinta, yakni dalam keadaan cinta,
dan kekhawatiran yang sangat mendalam, kami datang kepadamu. Ini adalah satu poin penting yang harus senantiasa kita ingat. Kemudian beliau bersabda, dalam ayat-ayat ini terdapat dorongan untuk meninggalkan kesombongan dan keangkuhan, serta untuk mengandalkan kekuatan yang semata-mata diperoleh dari Allah Ta'ala, dan untuk bertawakal ketika urusan-urusan menjadi rumit dan kesulitan-kesulitan mengepung, dan supaya termasuk di antara orang-orang yang merendahkan diri. Ketika kerendahan hati ini terlahir, maka barulah sesungguhnya perhatian terhadap keterkabulan doa-doa juga akan timbul, dan Allah Ta'ala juga mengabulkan doa-doa. Dan ketika manusia telah jatuh sepenuhnya ke dalam pangkuan Allah Ta'ala, maka barulah tujuan ini juga akan tercapai. Kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman bahwa, wahai hamba-hambaku, anggaplah diri kalian seperti orang-orang yang mati, dan setiap saat perolehlah kekuatan dari Allah Ta'ala. Maka janganlah seorang pun dari kalian, baik pemuda yang sombong dengan kekuatannya, maupun orang tua yang mengandalkan tongkatnya, dan berpikir bahwa ini adalah penopangku dan aku dapat berjalan dengan ini. Janganlah orang yang berakal menyombongkan akalnya, dan janganlah seorang faqih, ahli fikih mengandalkan kebenaran ilmunya dan keunggulan pemahamannya serta kebijaksanaannya. Dan janganlah seorang mulham, penerima ilham, bersandar pada ilhamnya, pada kasyafnya, atau pada keikhlasan doa-doanya. Karena Allah Ta'ala melakukan apa yang Dia kehendaki, dan Dia menolak siapa yang Dia kehendaki, dan Dia memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam hamba-hambanya yang khas. Dalam Iyyaka nasta'in terdapat isyarat pada banyaknya keburukan yang ditimbulkan oleh nafsu ammarah, yang menjauhkan diri dari kecenderungan kepada kebaikan-kebaikan, seperti halnya unta betina liar yang belum dijinakkan dan tidak dapat dikendalikan. Maka kami, setelah melakukan segala upaya dan menggunakan sarana-sarana serta beribadah kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan melalui Iyyaka nasta'in, agar Dia melindungi kami dari segala keburukan. Karena disebabkan keburukan, perhatian terhadap kebaikan-kebaikan tidak timbul. Perumpamaan unta betina liar ini adalah untuk orang-orang Arab. Pada zaman sekarang ini adalah seumpama kuda-kuda yang tidak terlatih, yang tidak membiarkan penunggang duduk di atasnya, atau tidak dapat dikendalikan. Jadi, demikian pula setan yang mengamuk. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, ini seperti halnya seekor ular besar yang sudah sangat berbahaya, dan telah menjadikan setiap orang yang digigitnya seperti tulang yang rapuh. Ular besar itu menghancurkan mangsanya dengan meremukkannya hingga berkeping-keping dan menjadi seperti tulang belaka. Beliau bersabda, ada yang melihat ia menyemburkan racun. Setan menyemburkan racunnya seperti halnya ular. Kemudian beliau juga memberikan perumpamaan. Ia seperti singa yang jika menyerang tidak mundur ke belakang. Pada saat itu tidak ada kekuatan, daya atau usaha yang berguna kecuali pertolongan Allah Ta'ala yang membinasakan setan-setan itu. Ketika berhadapan dengan musuh seperti itu dan mereka menyerang, maka hanya kekuatan Allah Ta'ala yang dapat menyelamatkan. Dan inilah keadaan kaum muslim pada zaman sekarang. Mereka juga seharusnya kembali kepada Allah Ta'ala. Maka untuk terhindar dari setan-setan, keburukan-keburukan dan dosa-dosa, serta untuk memperoleh manfaat dari kebaikan-kebaikan, adalah penting bahwa manusia terus mengulang Iyyaka nasta'in. Saat ini, kemenangan sejati kita hanya akan terwujud ketika kita menjauhkan setan ini sepenuhnya dari diri kita dan berlindung kepada Allah Ta'ala serta terus-menerus memohon pertolongan melalui Iyyaka nasta'in. Kemudian dalam pembahasan yang sama, di satu tempat beliau menjelaskan tentang didahulukannya na'budu sebelum nasta'in, terdapat hal-hal penting lain juga. Apakah itu? Beliau bersabda, itu adalah bahwa Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya sebuah doa yang di dalamnya terdapat keberuntungan bagi mereka. Dan Dia berfirman, wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku dengan kerendahan hati dan penghambaan, dan katakanlah, wahai Tuhan kami, Iyyaka na'budu, kami menyembah Engkau, tetapi dengan riyadhah, latihan rohani yang sangat berat, kesulitan, kehinaan, dengan kegelisahan pikiran dan bisikan-bisikan setan, serta pemikiran-pemikiran yang kering dan ilusi-ilusi yang menghancurkan, serta pikiran-pikiran yang gelap.
kami seperti air keruh banjir, atau seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, dan kami hanya mengikuti sangkaan. Kami tidak memperoleh keyakinan. Sekarang semua ini adalah seperti itu. Dalam diri kami tidak ada apa-apa, meskipun kami membuat pernyataan. Tetapi pada hakikatnya, keadaan kami adalah seperti halnya air keruh yang di dalamnya tidak terlihat apa-apa dan tidak layak untuk digunakan, tidak bermanfaat bagi manusia. Maka kami memohon agar memperoleh keyakinan, supaya kami menjadi orang-orang yang mengambil faedah dari berkat-berkat Allah Ta'ala, yakni kami memang menyembah Engkau. Penjelasan lebih lanjut tentang ini adalah, kami menyembah Engkau, tetapi dalam diri kami tidak ada kebaikan apapun, dan kami tunduk di hadapan-Mu dengan sangat merendah, karena dalam diri kami terdapat bisikan-bisikan, pemikiran-pemikiran yang salah, dan bayangan-bayangan yang menghancurkan telah bersarang dalam diri kami. Kami terjebak dalam berbagai khayalan. Pada sebagian kaum, penyakit berupa khayalan-khayalan ini telah sangat banyak. Kami tidak memiliki kepuasan sepenuhnya. Keadaan kami adalah seperti air keruh banjir, yang di dalamnya tidak terlihat jalan apapun. Kami hanya memiliki sangkaan bahwa Allah Ta'ala itu ada, tetapi tidak seperti seharusnya di mana pengalaman itu ada. Maka kami berusaha untuk memperoleh pengalaman. Maka bantulah kami dalam hal ini. Tanda yang jelas dan terang dari zat Allah Ta'ala yang seharusnya tercipta dalam diri kami, itu tidak tercipta. Wahai Allah, ciptakanlah itu dalam diri kami. Oleh karena itu, kami menyembah-Mu agar tanda itu tercipta dalam diri kami, dan untuk itu kami memohon pertolongan dari-Mu. Karena hingga saat ini keadaan kami hanyalah bahwa kami hanya beriman atas dasar hal-hal yang kami dengar. Kami menginginkan agar kami juga memiliki pengalaman pribadi. Semoga ilham-Mu dapat kami peroleh. Semoga pemandangan tentang dikabulkannya doa-doa kami juga terlihat, dan buah dari ibadah kami juga kami peroleh. Untuk itu kami memohon pertolongan dari-Mu. Wahai Allah Ta'ala, tunjukkanlah kepada kami keadaan itu, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang memahami hakikat penyembahan kepada-Mu. Kemudian Allah berfirman, ucapkanlah iyyaka nasta'in, yaitu kami hanya memohon pertolongan dari-Mu, yaitu untuk meraih kegembiraan, untuk meraih kelezatan, kehadiran hati, iman yang penuh, untuk secara rohani menjawab perintah-perintah-Mu dengan labbaik, untuk kebahagiaan dan cahaya, dan untuk menghiasi hati dengan perhiasan-perhiasan makrifat dan pakaian-pakaian kegembiraan. Kami hanya memohon pertolongan dari-Mu, agar kami dengan karunia-Mu menjadi orang-orang yang unggul di medan-medan keimanan, dan mencapai tujuan kami hingga akhir, dan sampai ke lautan-lautan hakikat, yaitu keluar dari air yang keruh, dan menjadi orang-orang yang berenang di lautan air yang jernih, dan di setiap sisi kami melihat cahaya dan makrifat-Mu. Sesungguhnya, ketika keadaan ini terwujud, itulah kehidupan manusia yang berhasil dan kehidupan berhasil seorang mukmin. Kemudian, dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, beliau juga bersabda, dalam firman Allah, iyyaka na'budu, terdapat satu isyarat lain, yaitu Allah Ta'ala dalam ayat ini mendorong hamba-hambanya agar mengerahkan semangat dan upaya yang maksimal dalam ketaatan kepadanya, serta berdiri di hadapannya seperti orang-orang yang taat dengan segera berkata, labbaik, labbaik. Seolah-olah hamba itu berkata, wahai Tuhan kami tidak lalai sedikit pun dalam melakukan mujahadah, melaksanakan perintah-perintah-Mu, dan mencari keridhaan-Mu. Namun, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan, dan kami berlindung kepadamu dari terjerumus dalam sikap ujub dan ria. Kami juga memohon perlindungan-Mu dari segala bentuk kepura-puraan dan sikap dibuat-buat. Jangan sampai ada sedikit pun sikap pamer dalam diri kami. Tidak ada kepura-puraan sedikit pun, dan hendaknya ibadah-ibadah kami benar-benar hanya demi Engkau semata. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan kepadamu agar Engkau menganugerahkan kepada kami keadaan seperti itu, bahwa ibadah kami sungguh-sungguh hanya untuk-Mu, dan kecenderungan kami kepadamu pun semata-mata karena Engkau. Kami memohon kepadamu taufik yang mengantarkan kepada petunjuk dan keridhaan-Mu, agar kami tetap teguh dalam ketaatan dan ibadah kepadamu. Maka masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang taat. Jadi, keteguhan seperti inilah yang seharusnya ada, bukan sekedar menjalani beberapa hari di bulan Ramadan, lalu merasa bahwa ibadah telah sempurna. Sebaliknya,
Manusia harus memiliki keteguhan dan konsistensi, serta senantiasa condong kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan demikianlah hakikat menjadi seorang hamba yang benar-benar beribadah dapat terpenuhi. Beliau bersabda, di sini juga terdapat isyarat lain, yaitu seorang hamba berkata, "Wahai Tuhanku, kami telah mengkhususkan Engkau sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan kami telah mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu selain Engkau. Maka kami tidak menyembah apapun selain Engkau. Kami mengutamakan Engkau atas segala sesuatu, dan kami tidak menyembah siapapun selain Engkau. Kami termasuk orang-orang yang meyakini Engkau sebagai yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya." Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan isyarat bahwa doa ini diperuntukkan bagi seluruh saudara, bukan hanya untuk kepentingan pribadi orang yang berdoa. Di dalamnya Allah Ta'ala mendorong kaum muslimin kepada perdamaian, persatuan, dan persahabatan antar sesama. Selain itu, diajarkan pula bahwa orang yang berdoa harus mencurahkan kesungguhan dan pengorbanan untuk kebaikan saudaranya, sebagaimana ia mencurahkan kesungguhan dan pengorbanan untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka ketika pemikiran seperti ini telah terbentuk, niscaya pada hari-hari Id pun kita akan menjadi orang-orang yang memperhatikan saudara-saudara kita. Kita akan melangkah menuju perdamaian. Kita tidak akan menciptakan jarak di antara sesama hanya karena perselisihan kecil. Sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang saling menginginkan kebaikan dan kesejahteraan satu sama lain. Sebagaimana seseorang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan bersedia bersusah payah untuk kepentingannya sendiri. Sebagaimana seseorang berusaha keras untuk meraih kebaikan bagi dirinya, demikian pula ia harus berusaha untuk kebaikan saudaranya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala juga mengajarkan dalam doa ini agar seseorang bersedia bersusah payah demi menginginkan kebaikan bagi saudaranya, menghendaki yang terbaik baginya, berbuat baik kepadanya, serta berusaha memenuhi kebutuhannya. Apabila hal ini terwujud, maka banyak orang kaya akan menjadi orang yang memperhatikan kaum miskin, dan hari-hari Id pun akan menjadi benar-benar bermakna bagi mereka juga, yakni bagi orang-orang miskin yang hidup dalam kesempitan. Jika kita memanjatkan doa Iyyaka na'budu, maka untuk menunaikan hak ibadah tersebut, kita juga harus menunaikan hak-hak sesama manusia. Ini pun merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan untuk itu harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia menganugerahkan taufik kepada kita sehingga kita mampu menunaikan hak tersebut. Beliau bersabda, janganlah membeda-bedakan antara sesama saudara, dan jadilah orang yang benar-benar tulus dalam menginginkan kebaikan bagi mereka. Ini seakan-akan Allah Ta'ala memberikan perintah yang tegas, "Wahai hamba-hambaku, sebagaimana saudara dan orang-orang yang saling mencintai, saling memberi hadiah untuk menumbuhkan kasih sayang dan mempererat hubungan, demikian pula hendaknya kalian saling memberikan hadiah berupa doa." Hal ini pun diajarkan dalam ayat tersebut. Sebagaimana pemberian hadiah dapat menumbuhkan cinta, maka doa sebagai hadiah juga sangat penting untuk mempererat kasih sayang. Ketika kita menjalin hubungan satu sama lain melalui doa, Allah Ta'ala akan menganugerahkan karunia yang tak terhitung jumlahnya. Beliau juga bersabda, untuk mencakup semua itu, perluaslah lingkup doa-doa kalian dan lapangkanlah niat-niat kalian. Berikanlah ruang dalam niat-niat baik kalian untuk saudara-saudara kalian juga. Dan jadilah saling mencintai seperti halnya saudara. Maka apabila hal ini terwujud, akan tercipta suatu suasana yang indah dan sebuah masyarakat yang terbaik. Inilah yang seharusnya menjadi masyarakat Ahmadiyah, yang untuknya kita harus berusaha. Inilah pula sifat seorang mukmin yang sejati, dan inilah masyarakat Islam yang hakiki. Alangkah baiknya jika negara-negara Muslim juga memahami hal ini dan keluar dari konflik yang sedang mereka hadapi. Musuh justru menginginkan agar kita saling bertikai, sehingga ia dapat terus mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Kita hanya akan dapat keluar dari situasi ini apabila kecintaan seperti itu benar-benar tumbuh di antara kita. 2 minggu yang lalu dalam khutbah juga telah dijelaskan secara rinci bagaimana musuh berupaya mengambil keuntungan. Bagaimanapun, ketika kita mengamalkan prinsip ini, maka hari-hari Id kita akan menjadi Id yang sejati. Kita tidak hanya akan memperoleh keberkatan Id bagi diri kita sendiri, tetapi juga berusaha agar orang-orang terdekat kita, kerabat, sahabat, serta mereka yang membutuhkan turut merasakan manfaatnya.
Sebagai hasilnya, Allah Ta'ala akan terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kaitan ini telah menjelaskan suatu poin. Ketika saya kembali dari haji dengan menggunakan kapal laut, pada suatu hari kapten kapal berkata kepada saya bahwa wakilnya memiliki keterkaitan kepada Islam, maka saya diminta untuk datang agar dapat berbincang dengannya. Beliau bersabda, sebenarnya kapten itu juga memiliki sedikit ketertarikan terhadap Islam. Beliau melanjutkan, dengan izinnya saya pun pergi ke ruangannya. Ia kemudian memperlihatkan kepada saya berbagai mesin dan menjelaskan bagaimana semuanya dioperasikan. Setelah itu, ia juga menjamu saya dengan cai. Kemudian ia berkata bahwa wakilnya cenderung kepada Islam dan ingin menjadi seorang Muslim. Maka ia berharap agar melalui saya orang tersebut dapat masuk Islam. Beliau bersabda, saya merasakan bahwa dalam ucapannya lebih banyak unsur gurauan daripada keseriusan. Ia tidak sungguh-sungguh ingin meneliti kebenaran dan juga tidak benar-benar ingin menuju kepada kebenaran. Bagaimanapun, ia terus mengajukan berbagai pertanyaan. Dalam percakapan itu, kapten berkata kepada saya, bahkan ia sendiri mengatakan kepada Hazrat Muslim Maud, sekarang Anda sudah pulang dari haji, maka apapun yang Anda lakukan kini menjadi boleh, yakni jaiz. Saya bertanya, mengapa demikian? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin setiap perbuatan yang saya lakukan menjadi boleh? Ia menjawab, karena lembaran pertama sudah bersih, maka sekarang Anda bisa melakukan dosa-dosa baru. Maka saya pun memberi sebuah perumpamaan. Saya bertanya kepadanya, seseorang yang mengenakan baju baru, apakah ia akan lebih menjaganya ataukah pakaian lama yang sudah kotor? Kapten itu menjawab, setiap orang tentu akan lebih berusaha menjaga pakaian barunya agar tidak terkena noda. Mendengar itu saya berkata, kalau begitu bagaimana Anda dapat memberi saya saran seperti itu, bahwa setelah haji saya justru harus lebih merusak setelan baru yang telah saya peroleh? Beliau bersabda, saya menjawabnya bahwa ketika saya telah menunaikan haji, maka itu ibarat mendapat baju baru. Maka justru hal yang sebaiknya adalah saya semakin memperbanyak amal kebaikan, bukan malah beranggapan bahwa dosa-dosa lama telah diampuni, lalu dapat melakukan dosa-dosa yang baru. Beliau selanjutnya bersabda, sekarang justru saya harus melangkah dengan lebih berhati-hati. Dengan memberikan perumpamaan yang sama, beliau menambahkan bahwa ketika seseorang mukmin memperoleh kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka ia hendaknya tidak menjadi sombong, melainkan bertindak dengan lebih penuh kehati-hatian. Setelah Ramadan atau setelah berbagai ibadah lainnya, kita tidak seharusnya merasa bahwa kewajiban kita telah selesai. Jika selama Ramadan kita tidak memperoleh apa-apa, tidak meraih kebaikan sedikit pun, maka tidak ada sedikit pun alasan untuk berbangga. Tidak ada hal yang patut dibanggakan. Dan jika kita telah memperoleh sesuatu, maka menjaga harta yang telah didapat itu menjadi lebih penting, agar jangan sampai dicuri. Artinya, kebaikan-kebaikan yang telah diraih harus dipelihara dengan sungguh-sungguh agar tidak hilang. Perhatikanlah, pencuri itu selalu datang ke tempat yang memiliki sesuatu. Maka ketika kalian telah melakukan kebaikan dan mengumpulkan harta, apakah kalian mengira setan tidak akan menyerang? Jika kalian tidak memperoleh apapun di bulan Ramadan, maka kebanggaan kalian itu adalah sia-sia. Namun, jika kalian telah memperoleh sesuatu, ingatlah bahwa sekarang pasti akan terjadi perampokan. Kini di dalam rumah kalian ada hazanah, harta berharga, dan setan akan berusaha mencurinya. Di sini yang dimaksud dengan pencuri itu adalah setan. Sebelumnya kalian tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang karena Ramadan di tangan kalian telah ada harta rohani, maka kini ada ancaman serangan dari para pencuri. Mereka akan berusaha mencuri harta itu. Oleh karena itu kalian harus lebih waspada. Jika ada musuh, ia akan berusaha membakar agar harta itu binasa. Maka kalian harus semakin berhati-hati. Kini kalian perlu lebih kuat lagi berseru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di samping kita beribadah, sebagaimana telah saya jelaskan dari banyak contoh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki makna yang sangat luas. Kita juga harus mengatur penjagaan terhadap ibadah-ibadah kita. Karena itu, jika kita telah melakukan sesuatu kebaikan, maka untuk mempertahankan kebaikan tersebut, kita harus sebagai bentuk syukur terus melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dan kemudian memohon pertolongannya. Wahai Allah,
anugerahkanlah kepada kami taufik agar kami dapat terus menunaikan ibadah-ibadah ini dengan istiqomah di masa mendatang. Kita memohon kepadanya agar kita tidak pernah diserang oleh setan, dan agar ibadah serta kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tidak menjadi sia-sia, sehingga kita dapat meraih hakikat keberkahan Id, dan tidak ada pencuri yang merampas harta rohani yang telah kita kumpulkan. Maka apabila pemikiran seperti ini tertanam dalam diri kita, barulah hari-hari Id kita akan menjadi Id yang benar-benar berhasil. Di samping itu, kita juga harus senantiasa mengingat keadaan kaum muslim saat ini. Di banyak negeri, mereka berada dalam situasi kekacauan, fitnah, dan peperangan. Di sana, orang-orang tetap menunaikan sholat Id, namun akibat serangan orang-orang yang aniaya, rumah-rumah mereka hancur dan kehidupan mereka porak-poranda. Ada anak yang kehilangan orang tuanya, ada pula orang tua yang kehilangan anaknya. Keadaan ketakutan pun menyelimuti mereka. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kemudahan bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang sejati, yang hanya tunduk kepadanya semata, serta tidak bergantung kepada Tuhan-Tuhan duniawi. Keadaan yang terjadi di negeri Arab saat ini merupakan akibat dari ketergantungan mereka kepada Tuhan-Tuhan duniawi. Oleh karena itu, hendaknya mereka tidak mengikuti pihak-pihak seperti itu, agar mereka dapat hidup dengan kemerdekaan di dunia dan memperoleh taufik untuk menunaikan hak ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Dia juga menjaga seluruh anggota jemaat yang tersebar di seluruh dunia. Sebagaimana telah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita harus mendoakan saudara-saudara kita dan seluruh umat manusia. Jika kita terus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh kesungguhan, maka doa-doa kita pun akan dikabulkan. Dan ketika doa-doa kita dikabulkan, yakni saat kita menyaksikan dunia condong kepada Allah Ta'ala dan berkumpul di bawah panji Rasulullah SAW, ketika kita melihat manusia datang menuju arah tersebut, maka itulah kebahagiaan kita yang sejati. Dan ketika kita menyaksikan misi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terwujud, pada saat itulah Id kita akan menjadi Id yang hakiki. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua hal tersebut, sehingga kita dapat menyaksikan berakhirnya berbagai kerusakan di dunia, dan melihat panji Rasulullah SAW berkibar di mana-mana, serta tegaknya tauhid Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk memanjatkan doa-doa ini. Semoga Dia menjadikan Id ini sebagai Id yang penuh berkah bagi kita semua, baik dari segi agama maupun dunia. Hendaknya kita terus berdoa untuk hal ini, dan semoga ucapan Id Mubarak bukan sekadar di lisan saja, tetapi benar-benar menjadi Id yang diberkahi bagi kita semua. Di beberapa negara, Id akan dirayakan besok. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka taufik untuk merayakannya dengan penuh keselamatan dan berada dalam perlindungannya, khususnya di Pakistan, serta melindungi mereka dari segala keburukan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam doa-doa, sebagaimana telah saya sampaikan, ingatlah semua orang, mari kita berdoa, doa dimulai.
आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।